Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Marisa dengan NIM 705220126 dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Pada saat ini saya akan membahas kasus pembunuhan Nia gadis penjual gorengan. PPT ini disusun untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester oleh dosen pengampu Bapak Heri Firmansyah. Next. Nah, dalam kasus pembunuhan ini ada 3 orang, yaitu Nia Kurniasari berumur 18 tahun sebagai korban, em, dan ada 2 pelaku. Nah, yang pertama ini ada Indra Septiawan berumur 26 tahun sebagai pelaku utama, dan yang kedua ada Muhammad Jailani, yakni beliau ini adalah paman dari Indra Septiawan. Nah, tempat pembunuhan atau kasusnya sendiri itu terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Next. Nah, dalam kasus ini kronologinya adalah menurut Polda Sumatera Barat mengungkapkan kronologi pembunuhan Nia berdasarkan pengakuan Indra Septiawan, pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya. Jadi, jasad Nia ditemukan dalam kondisi tidak berbusana pada Minggu 8 September 2024. Nah, setelah sebelumnya tuh dikabarin hilang dulu. Nah, terus udah gitu pelaku pembunuhan Nia bernama Indra Septiawan sebelumnya sempat buron selama 2 minggu. Ia langsung dicari oleh warga setelah berbagai bukti menunjukkan ialah yang membunuh dan memperkosa gadis penjual gorengan tersebut. Kini, setelah Indra Septiawan ditangkap, polisi mengungkapkan kronologi kejadian tragis yang menimpa sang penjual gorengan itu. em, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengatakan berdasarkan pengakuan tersangka, kejadian itu bermula pada hari Jumat 6 September 2024 sekitar pukul 5 sore. Indra saat itu lagi bersama teman-temannya. Kemudian sempat membeli gorengan yang dijual Nia. Gadis 18 tahun itu pun pergi untuk melanjutkan menjajakan dagangannya. Akhirnya, tibalah korban di TKP pertama. Di lokasi itu, Indra mulai menyerang Nia hingga dagangannya berserakan ke tanah. Nah, menurut Suharyono, tersangka langsung menjatuhkan korban di TKP pertama yang berjarak kurang lebih 200 meter dari lokasi tersangka sedang nongkrong. Diduga, gadis 18 tahun itu sempat memberikan perlawanan dan kabur ke daerah atas. Setelah naik ke atas, akhirnya Indra berhasil mengejar Nia. Saat itu diduga terjadi penyerangan hingga menyebabkan gadis itu tak sadarkan diri. Menurut polisi, pemerkosaan terjadi di TKP kedua. Diduga saat itu kondisi Nia sudah dalam keadaan tak sadarkan diri atau bahkan tak bernyawa. Setelah melakukan perbuatan sadis itu, pelaku kemudian menyeret korban ke lokasi jasadnya ditemukan setelah 2 hari kemudian. Diduga aksi keji yang dilakukan oleh pelaku sudah direncanakan setelah setelah sering melihat Nia itu berjualan di area sekitar rumahnya. Atas perbuatan, hukuman yang akan diterima Indra disebut sebagai sangat berat, mengingat hal ini merupakan pengulangan dari aksi sebelumnya. Nah, ternyata teman-teman, jadi Indra Septiawan ini ketika dia waktu masih kanak-kanak atau di bawah umur, ternyata Indra Septiawan ini pernah terlibat kasus pencabulan hingga ditahan di lapas anak gitu. Next. Nah, kaitannya dengan hukum, dalam hukum itu ada 3 masalah pokok. Nah, 3 masalah pokok diantaranya itu ada perbuatan, pertanggungjawaban, dan pidana. Perbuatan yang dilakukan dalam kasus ini
Pelaku adalah dengan membunuh korban, lalu memperkosa korban. Setelah tahu sudah tidak bernyawa, pelaku mengubur korban. Nah, kedua, ada pertanggungjawaban. Ada sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menjerat tersangka yaitu Indra Septiawan, yakni pasal 338 tentang pembunuhan, kemudian pasal 285 tentang pemerkosaan, serta pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Lalu, em, Indra Septiawan ini terkena pidana dijatuhkan 15 tahun penjara oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono. Next. Nah, em, di sini saya akan menjelaskan pasal-pasal eh, yang diberikan untuk Indra Septiawan. Di antaranya em, ada pasal 338 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal ini mengatur bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap orang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Lalu yang kedua, pasal 285 KUHP. Pasal ini berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istri bersetubuh dengannya, diancam karena pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, lalu pasal yang ketiga yaitu pasal 351 KUHP. Nah, pasal ini mengatur em, tentang penganiayaan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang berbunyi di mana satu, mm, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Oke, next. Nah, dalam kasus ini bukan hanya Indra Septiawan yang dijadikan tersangka, namun em, namun Kapolda Sumatera Barat juga menetapkan Muhammad Jailani. Nah, Muhammad Jailani ini adalah paman dari Indra Septiawan. Jadi perannya dalam kasus ini tuh apa? Nah, perannya MJ ini dalam kasus pembunuhan ini adalah memberikan informasi terkait keluarga-keluarganya korban, termasuk rumahnya korban kepada tersangka Indra. MJ juga memberikan makanan selama Indra itu kabur dan menjadi buron-buronan polisi. Lalu Indra pun yang menutup-nutupi di mana keberadaan si Indra tersebut. Nah, MJ ini ditetapkan sebagai tersangka dari laporan polisi dari penyidikan tentang adanya peringatan dalam penyidikan dalam kasus ini ditetapkan melanggar pasal 221 KUHP. Nah, 221 KUHP itu berbunyi apa sih gitu? Jadi, 221 KUHP ini pasal yang mengatur em, satu diancam dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 dengan barang siapa yang sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau membantu melarikan dari penyidikan atau penahanan pihak yang berwenang. Tiga, barang siapa dengan sengaja melenyapkan barang bukti kejahatan untuk membantu pelaku tindak pidana. Nah, yang kedua, jika yang disembunyikan atau dilindungi itu adalah orang-orang yang menurut ketentuan undang-undang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Nah, oke, next. Nah,
kaitannya dengan psikologi itu apa sih kira-kira ya? Nah, kaitannya dengan psikologi itu kalau dari sisi psikologi pembunuhan adalah tindakan kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Nah, tanggapan terhadap pembunuhan berdasarkan perspektif mana dulu nih? Seringkali berfokus pada motivasi, gangguan, dan kondisi psikologis pelaku. Nah, berikut ada beberapa faktor yang sering menjadi pertimbangan dalam pembahasan psikologis tentang pembunuhan. Nah, yang pertama, em, ada yang namanya gangguan psikologis. Nah, untuk gangguan psikologis ini, em, bisa jadi ada gangguan kepribadian antisosial. Maksudnya apa sih? Nah, ini seringkali dikaitkan dengan psikopati, atau teman-teman biasanya sering em, mendengar dengan psikopat. Nah, di mana pelaku menunjukkan kurang empati dan cenderung bersikap impulsif, tidak memperdulikan hukum, serta tidak merasa bersalah setelah melakukan kejahatan. Nah, yang kedua, bisa jadi pelaku mengalami skizofrenia. Nah, ini adalah gangguan mental berat yang bisa menyebabkan delusi atau halusinasi, di mana pelaku mungkin merasa diperintah atau dipaksa oleh suara atau keyakinan irasional untuk melakukan tindakan kekerasan. Nah, eh, untuk polisi dibantu untuk apa ya, menjelaskan apakah pelaku itu memiliki gangguan psikologis, maka di sini perlu ada campur tangan dari ranah psikologi untuk bisa melakukan asesmen, em, mengidentifikasi apakah seorang pelaku ini mengalami gangguan psikologis atau tidak gitu. Jadi untuk gangguan psikologis ini tidak dianjurkan untuk self diagnosa apakah pelaku ini mengalami hal tersebut atau tidak. Lalu yang kedua, ada emosi intens dan ketidakmampuan mengendalikan diri. Banyak pembunuh terjadi dalam situasi emosional yang ekstrim, seperti kemarahan, kecemburuan, atau ketakutan. Psikologi menyebutkan ini sebagai pembunuhan yang dilakukan dalam pengaruh emosi sementara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku mungkin tidak memiliki niat membunuh sebelumnya, tetap, tetapi karena tidak mampu mengendalikan emosinya, tindakan kekerasan terjadi secara impulsif. Lalu yang ketiga ini ada lingkungan dan pengaruh sosial. Faktor lingkungan seperti paparan kekerasan sejak usia dini, pelecehan seksual, atau trauma masa kecil dapat mempengaruhi perkembangan individu dan kemampuan dalam mengelola emosi, serta perilaku agresif. Pelaku yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan lebih rentan untuk terlibat dalam tindak kekerasan termasuk pembunuhan. Nah, bisa dilihat nih ya, teman-teman, eh, untuk pelaku Indra Septiawan ini sendiri memang sudah dari usia di bawah 17 tahun sudah em, melakukan tindak pidana, yaitu pencabulan. Nah, ini bisa dilihat nih dari sisi psikologinya, apakah em, lingkungannya atau pengaruh sosialnya seperti apa gitu, teman-teman. Mengapa dia dari kecil aja sudah mempunyai track record tindak pidana gitu. Nah, lalu yang keempat, kurangnya empati dan moralitas. Nah, beberapa individu yang melakukan pembunuhan menunjukkan kurangnya empati, moralitas, atau penyesalan. Ini sering terlihat pada individu psikopati atau sosiopatik, di mana mereka tidak memiliki rasa emosional terhadap penderita korban. Mereka mungkin melihat pembunuhan sebagai cara sebagai untuk mencapai tujuan mereka tanpa peduli nilai kehidupan manusia. Nah, lalu yang kelima ini pengaruh substansi. Apa sih ini kira-kira? Pengguna narkoba atau alkohol dapat mempengaruhi kontrol diri dan pengambilan keputusan seseorang. Banyak kasus pembunuhan dilakukan dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh narkotika yang menyebabkan pelaku bertindak agresif atau impulsif. Gitu, teman-teman. Next. Nah, lalu em, kira-kira ada nggak sih jenis terapi yang bisa dilakukan dari ranah psikologi gitu? Ada, jadi gini.
Terapi psikologis bagi seseorang yang pernah melakukan pembunuhan sangat penting untuk membantu individu tersebut mengatasi trauma, rasa bersalah, atau kondisi psikologis yang mendasari tindakan tersebut. Terapi ini bertujuan untuk mencegah pengulangan perilaku kekerasan dan membantu mereka reintegrasi ke masyarakat jika memungkinkan. Nah, berikut nih teman-teman, ada pendekatan terapi yang sering digunakan. Nah, yang pertama, bisa dengan terapi kognitif perilaku atau CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Apa sih itu kira-kira CBT ini? CBT. Nah, CBT ini adalah salah satu bentuk terapi yang paling umum digunakan untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Nah, dalam konteks seorang yang pernah melakukan pembunuhan, CBT dapat membantu pertama mengidentifikasi pikiran dan keyakinan apa sih kira-kira nih yang memicu tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban. Lalu yang kedua, mengajarkan keterampilan untuk mengelola emosi seperti kemarahan, kecemasan, atau rasa bersalah. Yang ketiga, membantu individu untuk menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan membangun cara berpikir yang lebih sehat dan konstruktif. Nah, terus yang kedua nih, ada terapi berbasis trauma. Nah, banyak individu yang melakukan tindak kekerasan seperti pembunuhan memiliki sejarah trauma seperti pelecehan masa kecil, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengalaman traumatis lainnya. Nah, trauma fokus kognitif behavioral therapy atau TFCBT atau pendekatan lain yang berfokus pada trauma dapat membantu individu mengatasi dan memproses pengalaman traumatis mereka yang mungkin berkontribusi pada perilaku kekerasan. Nah, pendekatannya seperti apa sih untuk terapi berbasis trauma ini? Nah, pendekatannya ini ada tiga nih pendekatannya. Yang pertama, membantu individu mengatasi pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Kedua, mengurangi respon emosional yang intensif, termasuk kenangan traumatis. Yang ketiga, mengajarkan cara untuk membangun kembali rasa aman dan kontrol atas hidup mereka. Lalu yang ketiga itu ada em, terapi terapi psikodinamik. Nah, terapi ini membantu seseorang buat mengeksplorasi konflik dan masalah mendalam yang mungkin telah mempengaruhi perilaku mereka, gitu. Nah, terapi psikodinamik ini bertujuan untuk menggali pengalaman masa lalu yang mungkin mempengaruhi perkembangan emosional dan perilaku pelaku, mengidentifikasi ketidaksadaran yang berkontribusi pada tindakan kekerasan, lalu memahami bagaimana pola hubungan interpersonal, terutama dengan orang-orang penting dalam hidupnya, dapat mempengaruhi tindakan mereka. Lalu, yang keempat itu ada terapi pengelolaan kemarahan. Nah, seringkali individu yang melakukan pembunuhan sering memiliki masalah dalam mengelola kemarahan mereka. Terapi manajemen kemarahan ini bertujuan yang pertama mengajarkan teknik-teknik untuk mengenali tanda-tanda awal kemarahan, mengembangkan keterampilan untuk merespons situasi yang memicu kemarahan dengan cara yang lebih produktif. Terus yang ketiga, mengajarkan teknik relaksasi dan pernapasan untuk menenangkan diri dan dalam situasi yang memicu emosi. Gitu. Em, nah, pendekatan terapi untuk orang yang pernah melakukan pembunuhan harus disesuaikan dengan kebutuhan individunya tersebut, termasuk memahami faktor psikologis, sosial, dan trauma yang pernah dialami. Gitu. Gitu, teman-teman. Next. Nah, gimana sih nih kita, cara teman-teman semua untuk mencapai kestabilan emosional? Nah, cara-caranya itu bisa dengan latihan kesadaran diri atau mindfulness. Nah, mindfulness ini membantu mengenali emosi dan merespon dengan bijak. Gitu. Yang kedua ada teknik relaksasi.
Bisa dilakukan dengan cara seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan untuk mengurangi stres. Lalu, yang ketiga bisa dengan cara em, terapi psikologis. Jika diperlukan, terapi seperti CBT dapat membantu mengubah pola pikir negatif dan mengelola emosi dengan lebih baik. Lalu, yang keempat, mengelola stres dengan cara mengatur waktu, menjaga keseimbangan hidup, dan beristirahat yang cukup. Lalu, yang kelima, olahraga yang teratur. Nah, sekarang ini bisa dengan cara aktivitas fisik yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati gitu. Lalu yang ke yang keenam itu memelihara hubungan sosial yang sehat, teman-teman. Tanpa kita sadari, em, sosial di mana kita tinggal atau di mana kita em, ada di sana itu juga dapat mempengaruhi bagaimana kita untuk berhubungan sosial gitu. Jadi cari teman yang di mana dirasa em, ini teman positif atau teman negatif gitu. Nah, ini juga untuk meningkatkan kesehatan pertemanan teman-teman. Nah, lalu yang ketujuh nih teman-teman, Em, mulai menolak untuk ditawari narkoba atau alkohol gitu. Kayak tadi em, faktor-faktor yang bisa menyebabkan pembunuhan itu kan bisa dalam keadaan kita lagi eh, mengonsumsi narkoba atau alkohol itu bisa membuat emosional kita itu jadi em, temperamen banget gitu. Nah, jadi em, say no to drug dan alkohol gitu, teman-teman. Em, Stabilitas emosional adalah fondasi yang penting untuk kesehatan mental, hubungan yang sehat, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini memungkinkan seseorang untuk mengatasi tantangan hidup, em, membuat keputusan yang lebih baik, dan menjalani hidup yang lebih memuaskan. Gitu. Nah, jadi segitu untuk apa ya penjelasan tentang kasus Nia penjual gorengan dari sisi hukum dan sisi psikologi. Em, saya Marisa, mohon maaf bila ada kekurangan. Em, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.